Kalau saja Allah memuliakan bulan-bulan tersebut, maka bagi orang yang mukmin, yang muslim, yang beramal soleh lain akan dilipat gandakan balasannya. Itulah keistimewaan daripada bulan. Nah, besok insya Allah 1 Muharram mengingatkan kita apa ya, perjuangan para nabi, para rasul, khusus bagi Rasul Muhammad SAW, para sahabatnya dan seterusnya, tabi'in sampai para ulamanya dan sampai sekarang, yaitu untuk meninggikan, menegakkan, mengagungkan, memuliakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala, ya kita sudah berkurang umur kita. Kalau dikasih umur 40, ya tinggal berapa? Kita nggak tahu. Yang 50 kurang berapa? Kita nggak tahu. 60, 70, 80, sedikit jumlahnya. Bonus. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi sendiri umurnya 23 tahun, tapi bersih. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, penuh perjuangan, kesabarannya, rasa syukurnya, keikhlasannya, masya Allah. Makanya Rasulullah sebagai uswatun hasanah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan khusus adalah akhlaknya. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah biarlah sudah kita. Mari kita ke depan. Kita akhiri kemaksiatan kita, perbuatan dosa kita. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa sih yang tidak pernah berbuat dosa dan dosa ya? Yang penting kita ada pengakuan, ada rasa penyesalan, sehingga kita berlomba selalu dalam kebaikan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mengapa ayat tadi yang kami baca adalah wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina taqullah, kita disuruh bertakwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita disuruh suruh apa kita? Hadirin, di samping takwa kepada Allah, kita suruh apa? Suruh apa yang pernah kita lakukan untuk apa? Lighad, untuk kehidupan yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang baik-baik alhamdulillah kita, mari kita tingkatkan lebih giat lagi hadir Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tidak baik ya kita sudahlah, kita mohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang kita lakukan adalah untuk persiapan kehidupan masa depan, kehidupan alam kubur, alam barzah, dan juga kehidupan hari pembalasan. Tempat hanya dua, surga atau neraka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu ya malam ini barangkali kita muhasabah masing-masing. Kita mohon apa yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan yang baik-baik itulah untuk bekal kita lihat kehidupan yang lebih baik. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dalam sabdanya, Allah tidak akan memberikan kepada seseorang 5 perkara kecuali dipersiapkan 5 perkara. La yu'tihi syukra illa waqad adalahu ziyadah. Yang pertama, seseorang itu kalau selalu bersyukur ditambah. Masya Allah, ini harus kita pegang ini. Kalau kita bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat jabatan, Masya Allah, mumpung punya jabatan, hadirin, sejahterakan, hadirkan Allah Subhanahu wa taala, menyenangkan, membahagiakan seorang Allah Subhanahu wa taala, mumpung punya jabatan. Sebagaimana Nabi Sulaiman seorang nabi, seorang rasul, sebagai seorang raja, Masya Allah, hadirin, hidupnya saudara bukan Allah Subhanahu wa taala, kemakmuran, keadilan, sehingga kaumnya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan hidupnya. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur akan ditambah, yang kufur lain lagi. Saudara Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, bersyukur dengan hati kita
semua yang kita lakukan, semua diberikan yang baik-baik adalah datang darinya, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan, karena fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan Allah Subhanahu, yang pertama. Yang kedua adalah bila mana seseorang itu berdoa saudara Allah dengan ikhlas, dengan istiqomah, maka Allah akan siapa? Istijabah, akan kabulkan. Jadi kalau berdoa kita hadirin Allah Subhanahu, yakin, istiqomah. Doa kita apa hadirin? Ya, kita fokus mana apa yang kita minta. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kadang-kadang permintaan kita kan bermacam-macam. Nah ini fokus saudara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syukuri tadi ya, syukuri. Kalau kita betul-betul kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan istijabah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala yutihil istighfar illa wa qad adalahul ghufran. Ada seseorang itu yang merasa berbuat kesalahan dan lain sebagainya, istighfar. Siapa yang beristighfar, maka Allah akan ampuni. Kita betul-betul saru, apalagi di bulan ini, bulan mulia, diapit, ini bulan Dzulhijjah, kita akan masuk bulan Muharram. Minta ampun. Siapa yang tidak pernah berbuat salah hadirin, kecuali para nabi, kecuali para rasul yang maksum terjaga. Yang kita kadang-kadang kita sedikit-sedikit, kita apalagi sedikit ghibah dan ghibah, mencaci dan mencaci, merendahkan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu Allah Subhanahu, makanya istighfar itu sangat penting sekali. Di samping kita beristighfar, kita akan dapat, dan jangan lupa di antara faedah dari beristighfar adalah hajat akan dikabulkan. Bapak-bapak, ibu Allah Subhanahu, itu yang keempat, saudara bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yutihi taubah illa waqad adalahul qabul. Ya, karena kita orang kalau bertobat betul-betul, maka Allah akan terima. Allah itu mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua manusia itu kalau bisa itu bertobat, Allah siap mengampuni. Sarukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang bertobat termasuk perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang bertobat itu pernah berbuat salah, selain Nabi Rasul berbuat salah, mengakui, memperbaiki diri, maka Allah akan kabulkan. Hadirin Allah Subhanahu, jangan seperti iblis, sudah salah, ngeyel lagi, sombongnya karena tidak merasa salah, tidak pernah bertaubat, itu iblis, maka pantas mendapat laknatullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya, wala yutihi shadaqa illa wa qad adalahu takabbul. Dan orang yang suka bersedekah, masya Allah, maka akan dikabulkan apa yang diinginkan. Hadirin karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh beruntunglah di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 perkara tadi kita betul-betul kita lakukan, insya Allah kita akan merasakan betapa kasih Allah Subhanahu wa ta'ala dan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang disampaikan, mudah-mudahan kita di penghujung yaitu Dzulhijjah mau masuk, kita mendapatkan yaitu taubatan nasuha, kita diterima dan kita diberikan kemudahan untuk ke depan untuk lebih baik, berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.